Tangis dan gemuruh longsor memecah suara hujan deras yang mengguyur desa. Apa yang terjadi begitu cepat? Hingga dalam hitungan detik, aku menyadari nyawa kami sudah di ujung tanduk. Ya Allah, tolong kami. Sobat penyintas, namaku Armana. Aku seorang tunanetra yang berhasil selamat dari bencana tanah longsor di Kampung Cikusal, Desa Pasir Madang, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Kejadian bermula dari hujan lebat yang terus mengguyur kampung pada hari Rabu pagi, 1 Januari 2020. Rupanya, turunnya air dari langit malam itu menjadi peringatan alam akan bencana besar yang akan terjadi. Hujan deras banget, gede banget. Terus saya pun kan ke kamar mandi, buang air. Terus buang air itu airnya celug gitu ke bawah. Bukannya kan biasanya kan jalan kena peralon itu ke bawah. Pas keluar gitu ada yang bunyi itu beletuk katanya. Terus udah gitu dilihat sama orang-orang rumah tetangga ya pecah. Saya bingung mau cari jalan, mau cari pintu ya. Saya bingung banget enggak ini. Longsor, ada longsor. Ada longsor. Hah? Longsor! Sungguh tak disangka, gemuruh longsor makin terdengar dengan jelas. Bapak! Longsor dari atas bukit rupanya masih bergerak perlahan dan sudah mulai merusak beberapa rumah warga. Bapak! Dengan cara meraba dinding rumah, aku pun beranjak ke kamar membangunkan suamiku Asman. Pak! Ada apa, Bu? Pak! Itu longsor. Longsor. Ayo kita keluar. Pendi. Ayo Pendi. Ayo keluar Pendi. Longsor Pendi. Saya mengurundung aja gitu, ayo Pak bangun Pak gitu, nggak jalan kaki karena saya mau jalannya kan takutnya nabrak gitu kan nggak kelihatan. Terus kan si bapak langsung bangun, terus udah gitu ada apa? Itu rumah tetangga tuh longsor tuh, terus kita suruh keluar, terus keluar semuanya itu. Warga tolong keluar warga, rumah kerubuh tanah longsor tuh di bukit sana. Tolong keluar. Ya Allah, rupanya kondisi kian mencekam. Beberapa rumah sudah tersapu oleh material longsor. Aku harus bagaimana ini? Rumah itu ada yang di depan saya, rumahnya langsung gini, rubuh gitu. Anak saya sudah keliling semua, sudah diam-diam terus saya teriak-teriak, muter-muter ke rumah-rumah. Ayo Bu, ada apa ini? Longsor, warga keluar. Ada apa? Itu rumah saya runtuh. Bapak, Karena kondisi rumah yang sudah tak lagi aman, akhirnya aku, suami dan anakku, Pendi, segera mencari jalan keluar agar kami semua bisa mengungsi ke tempat yang aman. Kontur jalan yang licin ditambah mataku yang tidak berfungsi ini membuat situasi bertambah sulit. Berangkat dari rumahnya setengah tujuh itu saya ingat. Hujan-hujanan semuanya, terus cari jalan bekas orang lewat. Terus udah gitu saya kalau anak saya udah pegel gendongnya saya diturunin, saya jalan kaki sampai saya tertarik gitu karena buru-buru. pelan-pelan Bu. Astagfirullahaladzim. Pendi. Ibu kenapa Bu? Capek nah. Pak Daun, tolong Pak. Pak, bantu dulu Pak, bantu Pak. Saya rapin Pak, bentar Pak. Pak, ayo Bu. Pelan Bu. Kita masih jauh Bu. Ayo Pak, duduk sini Pak, Bu. Pelan Bu. Kuat lagi nah Pendi.
Pendi yang bingung dan sedih melihat kondisiku berusaha kembali untuk menggendong tubuhku. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan panjang di tengah-tengah hutan ini. Pelan-pelan nah. Iya Bu, Bu, sabar Bu, sabar. Sudah gitu istirahat sebentar, ada tempat istirahat. Nggak lama kita berangkat dari tempat istirahat, tempat itu udah longsor. Kalau misalnya kita ada 1 jam lagi di situ, mungkin ke bawah kena longsor. Dengan alat seadanya, warga pun mulai gotong royong membantu membuka jalan di dalam hutan. Kondisi tanah yang labil dan intensitas hujan yang tinggi menjadi penyebab longsor di kampung Cikesal ini. Mas, Bu, nggak usah mikirin rumah saya longsor aja nggak apa-apa. Yang penting kita selamat. Capek, Pak. Sedikit lagi Bu. Iya, itu kayu kecil-kecil segini-gini itu ditebang tuh untuk jembatan. Nanti yang sudah nyebrang, yang mau nyebrang ditarik. Ada yang bawa pacul itu sama arit untuk jalan. Aduh Bu, putar Bu. Kita aja Bu, ayo Bu. Ayo Pak, bantuin Pak ya. Ayo Bu. Rupanya perjalanan yang kami tempuh menuju tempat pengungsian hampir 9 jam. Capek. Ayo. Pelan nah. Iya, bukan hanya lelah yang aku rasakan sekarang, tapi juga lapar. Ya Allah, jika umurku masih panjang, tolong selamatkan kami semua di tempat yang aman. Satu suap doang, ada yang ngasihkan, ada tetangga bawa 1 tempat nasi, dikasih kena ini, makan nasi sedikit. Sedih banget, merasa sakit hati ya. Saya jalan-jalan nggak bisa melihat, saya pun ditolong orang, saya mau nolong anak pun saya nggak bisa gitu ya. Tepat pukul 6 sore, aku, keluarga dan beberapa warga lainnya telah tiba di kantor desa Pasir Madang. Aku masih tak menyangka, rasanya ini semua seperti mimpi. Ya Allah, bagaimana nasib rumahku? Selanjutnya harus tinggal di mana aku dan keluargaku? Ya selama longsor saya belum pernah ke sana. Kata anak saya ya rumahnya udah rusak. Jadi gimana ya? Saya pun kalau mau ke sana kayaknya males banget gitu. Karena saya masih kepikiran yang udah kejadian. Sobat penyintas, dengan segala kekuatan yang tersisa, aku mencoba bertahan. Akibat musibah ini aku harus kehilangan segalanya yang aku miliki di rumah itu. Iya, meskipun rumah kami sederhana, tapi rumah itu banyak sekali kenangan bersama suami dan anak tercinta. Saat ini aku hanya bisa mengenang itu semua di rumah pengungsian sementara yang dibuat oleh pemerintah daerah. Kalau kenyamanan saya, perasaan saya masih nyaman di sini. Nyaman di sini. Kalau di sana kan rumahnya adanya di atas, terus ke bawahnya kan jurang, ya jadi merasa takut juga itu. Sobat penyintas, kondisiku saat ini sudah lebih baik dari 2 tahun silam. Alhamdulillah, kini aku sudah bisa melihat indahnya dunia ciptaan Allah. Ya itu alhamdulillahirabbil alamin, itu berkahnya Allah. Saya udah bisa melihat dua-duanya walaupun ya enggak begitu normal gitu ya. Sekarang saya pun perasaan bisa nyiapin apapun untuk si bapak, untuk anak-anak. Namun ketika mataku sudah kembali normal, kini suamiku merasakan hal yang sama ketika aku tidak bisa melihat. Ya Allah Pak, hati ini seketika hancur. Sobat penyintas, setelah aku berhasil lolos dari maut,
Kini aku bersama keluarga mencoba kembali menjalani hidup yang sederhana. Aku harus tetap sabar dan mengambil hikmah dari setiap musibah yang datang.